Jadi kita teruskan kuliah statistik. Sejauh ini Anda sudah banyak ya belajar dan mengingat kembali tentang statistik. Seperti yang saya ingatkan semula bahwa yang penting bagi Anda adalah satu, nanti mampu memilih jenis statistik yang Anda gunakan. Apakah UJT, ANOVA, apa non parametrik, ya, Kurs-Kalwalis dan sebagainya. Itu Anda harus mampu melakukan itu. Ya, jadi kalau kita punya permasalahan, kita punya desain sebuah penelitian, maka kita bisa menentukan kira-kira statistik apa yang kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu metode statistiknya, berarti harus bisa mengentry data itu, menganalisis datanya. Ya, Anda gunakan SPSS silakan, ya, yang lain pun boleh. Nah, keluarlah hasil. Anda harus mampu melakukan interpretasi data. Jadi yang Anda hipotesiskan, apakah yang Anda sampaikan dalam HO, HA, H0, atau H1 itu mana yang Anda terima. Ya, itu nanti dimasukkan di dalam hasil penelitian, di tesis, ya, dan didiskusikan dalam pembahasan. Baik, Anda sudah mempelajari kembali terkait dengan jenis statistik yang lain. Nah, sekarang saya teruskan dengan ANAVA atau ANOVA, Analysis of Variance. Yang perlu diingat, variance itu S kuadrat. S kuadrat itu sama saja dengan SD kuadrat. Ya, S kuadrat, berarti Analysis of Variance. Jadi mengapa kok ada variance? Karena kalau variance itu nilainya selalu positif karena dikuadratkan. Tapi kalau SD ada plus, ada minus. Gitu ya. Sekarang apa bedanya ANOVA dengan UJT? Ya, yang penting bahwa nanti ada satu variabel. Ya, Anda uji ada dua macam di situ. Anda ingin mengetahui apakah ada beda. Ini sekarang beda ya, different ya, antara A sama B. Itu Anda gunakan UJT namanya. Nah, UJT itu ada tiga macam, apakah hanya satu sampel, ataukah sampelnya bebas, independen. Sampel independen itu sampel A sama sampel B itu berbeda. Kalau ibarat ini kelompok subjek manusia, maka kalau ada 10 orang itu namanya beda-beda karena orangnya beda. Itu disebut independen namanya. Ya. Tapi kalau itu orangnya sama, tapi dilakukan pengujian dua kali, sebelum dan sesudah, satu orang mendapatkan dua perlakuan. Ya, itu berarti sampelnya itu adalah sebetulnya sama ya. Itu sebetulnya sampelnya sama. Berarti Anda gunakan namanya per sampel t-test. Ya, uji T sampel berpasangan. Jadi orangnya sama, subjeknya sama, dilakukan pengujian dua kali. Nah, sekarang bagaimana dengan uji ANOVA? ANOVA tadi itu sebetulnya pengembangan dari uji T. Kalau uji T kan tadi cuma 2, A sama B. Sekarang bagaimana kalau ada 3, ada 4, ada 5? Maka kita tidak mungkin melakukan uji T berkali-kali ya. A sama B, A sama C, A sama D, A sama E, B sama C, seterusnya. Nggak efektif. Maka kalau nanti yang Anda uji itu lebih dari 2, maka statistik yang digunakan adalah ANOVA, Analysis of Variance. Nah, ANOVA ini termasuk statistik parametrik. Ya, karena statistik parametrik itu asumsi ya, persyaratannya adalah distribusi normal. Kalau homogenitas tidak harus ya, tapi distribusinya adalah normal. Ya. Baik. Jadi kalau begitu, kenapa kita tidak lakukan uji T berkali-kali saja? Kan gampang pakai SPSS, nggak usah ANOVA. Nah, uji T berulang ini menimbulkan kesalahan. Kenapa kok bisa salah? Karena nanti alfanya menjadi besar. Artinya apa nanti? Derajat kepercayaannya menjadi lebih rendah. Gitu. Baik ya, kita lihat sekarang. Saya punya uji T sekarang ya, ada terima HO sama tolak H0 sama tolak H0. Ya. Ini dilakukan uji T kedua. Dilakukan uji T ketiga. Ya. Ini kemudian nanti nilainya, nilai P-nya itu berbeda sekarang, nilai P.
nilai berbeda. Jadi kalau misalnya kita buat misal uji T itu untuk 3 sampel tadi, maka sekarang alfanya bukan 5% ya, bukan 0,05, tapi 0,1426. Jadi kalau kita ada 3 sampel kita uji, ya, pakai uji T, A sama B, A sama C, ya, B sama C seperti itu, maka nanti alfanya meningkat menjadi 0,1426. Apa maksudnya? Kita ingat apa sih alfa itu? Alfa itu adalah sebetulnya kalau toh kita melakukan 100% percobaan, ditolerir kesalahan itu 5%. Itu alfanya. Berarti apa namanya? Derajat kepercayaan. Mirip akurasinya itu adalah 95%. Bagaimana kalau alfanya sekarang jadi 0,1426? Berarti kan 14,26. Kalau tadi persen ya, kalau 0,1426 sama saja dengan 14,26%. Berarti derajat kepercayaan dari 95 turun ya menjadi kira-kira berapa? 85, berapa itu persen. Jadi derajat kepercayaannya menurun. Oleh karena itu tidak boleh melakukan uji T berulang. Maka dilakukan uji ANOVA namanya, ya. Nih, oke. Sekarang ANOVA, Analysis of Variance, merupakan pengembangan dari uji T, tadi sudah saya sampaikan, dan digunakan untuk pengujian lebih dari 2 kelompok. Terserah mau kelompok itu berapa, mau 3, mau 4, mau 5, mau 10, mau 20, silakan. Boleh-boleh saja ya, tapi dalam penelitian paling ada beberapa saja yang kita uji dengan ANOVA, paling 5 ya, perlakuan ada 5 macam misalnya dan sebagainya. Oke, yang penting nanti di dalam ANOVA ini juga ada beberapa macam ya, ada namanya ANOVA one way ANOVA. Jadi ANOVA satu arah ya, one way ANOVA. Ini kalau dibuat rancangan pada eksperimental itu namanya CRD, Completely Randomized Design namanya. Ada lagi namanya ANOVA two way, 2 arah. Rancangannya Randomized Completely Block Design. Dan yang ketiga ada istilah ANOVA dengan rancangan faktorial ANOVA ya. Jadi mirip-mirip sebetulnya dengan two way, cuma nanti ini kita ingin tahu interaksinya ada atau tidak. Ya. ANOVA dapat dibedakan pula menjadi ANOVA 1 faktor dan ANOVA 2 faktor. Jadi nanti yang kita bahas hari ini adalah univariat. Jadi 1 faktor, 1 variabel dependen. Jadi yang kita ukur itu cuma 1 ya, cuma ada beberapa variabel di situ. Nah, nanti ke depannya kita akan membahas tentang MANOVA, multivariate analysis of variant, namanya MANOVA. Maka ini dipakai kalau dependent variabelnya lebih dari 1. Boleh disebut bivariat atau multivariat. Intinya di situ. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali one way sama two way ini? Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi sekali lagi ANOVA ini merupakan teknik statistik parametrik. Ya. Kalau bahasa Indonesia disebut juga analisis ragam varian itu ragam. Uji parametrik tentang populasi sesungguhnya. Sigma dan mu. Mu ini adalah rata-rata populasi. Jadi tujuannya untuk generalisasi. Jadi kalau Anda punya sampel, ya setelah Anda ambil dari populasi jumlahnya besar seperti yang saya sampaikan waktu teknik sampling itu, diambillah sampel sejumlah sampel. Dari sampel yang kita periksa, kita analisis data dengan ANOVA, kesimpulannya itu mencerminkan populasinya. Maka pada saat Anda menulis hipotesis H0 HA, jangan pakai X bar ya, tapi gunakan mu karena ini untuk populasi. Nah, pengembangan uji T dan asumsinya sama, independent, ya, randomness, normality distribution, ini yang penting ya, normality distribution. Jadi tolong dicek dulu normality distributionnya ya. Kemudian kalau gitu nanti kita yang memutuskan, Anda yang memutuskan, Anda gunakan parametrik atau non parametrik tergantung pada data Anda. Kalau data Anda tidak distribusi normal,
itu ada beberapa kemungkinan ya, karena mungkin sampel size-nya kurang. Jadi pada saat Anda menguji dengan kelompok hewan cobanya mungkin mati, ini kurang sehingga dia tidak bisa distribusi normal walaupun sudah kita hitung gitu. Atau memang perlu variasi agak lebar ya, sehingga distribusi normalnya itu menjadi terpenuhi. Masing-masing uji statistik itu adalah menawarkan ya, tentang sampel size itu. Nah, kemudian bisa juga kalau distribusinya tidak normal, Anda lakukan transformasi dan sebagainya. Ada beberapa cara ya, supaya Anda memilih statistik parametrik. Nah, sekarang one way ANOVA, one way, rancangan acak lengkap, satu arah, ya, satu jalur. Jadi one way ANOVA. Pengembangan dari pooled t-test, independent sample t-test, sama saja ya. Pooled kita sebut pooled t-test, sama saja dengan independent sample t-test. Tadi saya katakan independen itu berarti kalau kita menggunakan 2 kelompok, 3 kelompok, maka masing-masing kelompok itu subjeknya berbeda. Ya, kalau Anda gunakan tikusnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu berbeda. Kalau Anda gunakan subjek manusia, orangnya memang beda. Itu berarti independen. Jadi ini sekali lagi bukan uji T berulang karena menimbulkan false conclusion. Nah, nanti pada saat di one way ANOVA Anda akan memasukkan data, kemudian nanti keluar outputnya. Dan di sana ada namanya between group sama within group. Ya, nanti ada sum of square namanya ya. Antar perlakuan kelompok, antar kelompok itu kita sebut between group, tapi di dalam satu kelompok kita sebut within group. Nah, between group di antara kelompok itu ada variansnya. Sementara yang ada di dalam kelompok sendiri ada variansnya. Itulah yang dihitung, kemudian nanti disimpulkan apakah nanti ada perbedaan atau tidak. Jadi ANOVA uji T ini termasuk sebetulnya ingin menguji perbedaan, difference. Ya. Jadi kalau Anda dalam melakukan statistik itu secara umum Anda menguji perbedaan, difference. Apakah ada beda satu dengan yang lain? Ataukah korelasi regresi, correlation. Korelasi berarti A sama ini sama B ini terjadi korelasi atau tidak. Ya. Atau sebetulnya juga cara-cara lain juga bisa, yang sebagian besar kita lakukan itu di statistik untuk eksperimental. Baik, kalau untuk yang kita bahas hari ini, karena ANOVA berarti perbedaan. Berikut, hipotesis. Sekarang bagaimana merumuskan hipotesis H0 sama HA-nya? Kan ada 3 misalnya ya, mu1, mu2, mu3. Misalnya apakah ada beda antara A, B, dan C? Misalnya Anda membuat formula Anda itu lebih dari 2, katakanlah 3 ya, gampangannya 3. Ada formula A atau formula 1, formula 2, formula 3. Itu Anda ukur salah satu parameter di situ. Anda ingin tahu apakah ada beda ya dari formula 1 itu, nah, formula 1, formula 2, formula 3. Jadi ditulis dalam matematiknya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu. Bahasa dibuat kalimatnya H0 berarti tidak ada beda antara formula 1, formula 2, ya formulasi di 3 itu. Nah, bagaimana yang HA-nya? HA-nya ini kan kalau kita buat rumus kan mu1 mungkin tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3. Atau mu1 ya sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu2. Macam-macam di situ ada beberapa kemungkinan ya, ada beberapa. Caranya mudahnya adalah buat saja dalam kalimat bahwa ada perbedaan ya, formula 1 minimal ya satu kelompok formula 1, formula 2, formula 3. Saya ulang ya. Ada perbedaan minimal satu pasang formula 1, formula 2, formula 3. Maksudnya apa? Mungkin mu1-nya sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3. Mungkin mu1 tidak sama dengan mu2
tapi sama dengan mu3. Jadi begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini yang penting pada saat Anda entry data, keluarlah yang namanya tabel ANOVA. Ya, tolong tabel ANOVA ini paling tidak ya Anda sampaikan di lampiran. Kalau Anda di dalam lampiran tesis itu Anda mau lengkap, ya deskripsinya Anda cantumkan, ya kemudian tabel ANOVA Anda cantumkan lebih baik. Tapi kalau itu dicantumkan semua memang jadi tebel ya. Tesis kita jadi tebel. Ada yang poin-poin penting saja yang Anda masukkan di situ. Nah, ini termasuk salah satu yang penting. Ya, pada ANOVA ini harus ada ya, ada tabel ini. Nah, tabel ini nanti ada namanya sum of square ya, SS, nanti ada rumusnya ya. Ini treatment, SST, treatment. Jadi sum of square of treatment. Ini adalah sum of square error di sini. Di sini sum of square total. Di sini ada di sini. Ya. Kemudian di F itu artinya apa? Degree of freedom, derajat bebas. Jadi kalau tadi saya meneliti apakah ada perbedaan A, B, C atau formula 1, formula 2, formula 3, berarti kan K-nya sama dengan 3, ada 3. Ya. Kalau saya meneliti A, B, C, D kan 4, maka nanti di sini isinya 3, karena 4 dikurangi 1. Kalau cuma 3 ya tinggal dikurangi 1. Nah, sekarang bagaimana tentang ini SSEDF ini N-K. N-K itu artinya total semuanya berapa. Misalnya Anda punya kelompok ya melibatkan mencit, ada 3 kelompok, 6, 6, 6, berarti kan 18. 6, 6, 6, 18 kan? Ya, N-nya itu 18. Nah, K-nya kan tadi kelompok mencit kan ada 3. N 18 dikurangi 3 sama dengan 15 di sini. Yang di sini adalah semua 18 dikurangi 1, 17. Tolong ini dilihat nanti, kadang-kadang kalau ujian itu ditanya ya, maksudnya apa tabel ANOVA ini? Di F ini apa, dari mana ini dapatnya? Ya tolong diingat itu ya. Kalau K itu tadi jumlahnya berapa, ke kanan tadi maksudnya untuk kelompoknya tadi, kalau ini ya jumlah masing-masing sampelnya itu berapa. Ya kelompok ada 6 ya 18. Nah, sekarang dihitung namanya mean square ya, treatment. Jadi yang SST tadi itu dikurangi K-1. Yang ada di sini dikurangi di sini. Yang ini MSE ya, mean square of error tadi itu SSE sebetulnya ini ya, sorry ya, bukan SST. SSE dikurangi N-K. Dibagi N-K, keluarlah di sini. Maka yang ini dibagi yang bawah ini, maka keluar namanya F. Nah, nanti kalau Anda sudah punya nilai F ini biasanya dibandingkan dengan tabel. F tabel, ya F hitung, ini F hitung. Tapi untuk SPSS tidak perlu Anda menggunakan tabel itu. Anda cari di sini signifikannya itu berapa. Ya, signifikan yang ada di kanan berapa. Kalau lebih besar dari 0,05, karena alfa yang Anda gunakan 0,05, berarti H0-nya yang diterima. Gitu. Kalau lebih kecil dari ini, berarti lebih kecil dari 0,05, berarti A-nya yang Anda terima. Baik, kita lihat. Jadi ini cara membuat ini tadi untuk melihat menghitungnya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung F tabel, F hitung ini agak rumit ya kalau di ANOVA itu. F hitung Anda sudah dapat tadi dari MST per MSB. Tabel F itu ada namanya mendatar, numerator, ya, sama menurun, denominator. Ya, kalau yang mendatar Anda lihat pada K-1, alfa 0,05, yang menurun N-K. Maka Anda bisa lihat berapa F tabel. Sekali lagi kalau Anda gunakan SPSS tidak perlu ya gunakan itu. Anda lihat aja sebetulnya kalau nanti Anda lihat aja signifikannya. Signifikannya berapa, artinya P-nya berapa, P-nya yang didapat itu lebih kecil dari 0,05, ya yang diterima adalah HA. Tapi kalau lebih besar 0,05, handle yang diterima ini harus hafal ya. Kalau ini harus hafal, sudah kuliah beberapa kali. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau HA-nya itu diterima,
ya, HA-nya itu kan diterima. Maka kita bisa tahu juga di antara 3 itu mana yang beda di situ. Apakah ada A sama B yang beda, B sama C yang beda, atau A sama C yang beda, atau semua yang beda. Nah, maka untuk mengetahui itu kita gunakan namanya uji post hoc, ya. Uji mengetahui kelompok mana saja yang berbeda makna. Jika hasil uji ANOVA HA diterima. Nanti permasalahannya post hoc ini pilihannya banyak pada SPSS. Anda pilih yang mana? Ya. Memilihnya ini sebetulnya ada semacam justifikasi mengapa Anda memilih itu. Ya. Yang penting adalah alasannya mengapa kok memilih itu. Mengapa kok Anda memilih LSD? Mengapa kok memilih HSD? Atau Bonferroni? Ya, itu ada alasannya. Ya. Jadi ini semua itu merupakan anjuran ya dari beberapa rumus yang kita gunakan. Ada yang lebih sesuai menggunakan LSD atau ada yang senang menggunakan HSD, macam-macam itu ada justifikasinya. Atau tergantung pada jenis statistiknya. Jenis statistik tertentu menggunakan uji post hoc tertentu. Jadi nanti pada statistik ANOVA seperti ini. Anda tinggal centang di mana nih yang Anda centang. Anda centang semua, ya bingung jadinya kan. Ya, oleh karena itu uji ANOVA yang sederhana banyak digunakan TUKI HSD. Ini HSD. Ini banyak di penelitian-penelitian kesehatan menggunakan TUKI HSD. Nah, tapi bisa juga LSD kalau jumlah sampelnya itu sama persis ya. 666 itu cocok kalau pakai LSD, misalnya begitu. Nanti kita gunakan Bonferroni ya, misalnya pada repeated measures ANOVA misalnya kita gunakan. Ini beda-beda. Baik, ini kita centang 1 atau 2 ya. Kalau nanti ada 2, kan Anda centang, Anda siap-siap hasilnya bisa berbeda. Itu, karena ini semuanya kan pendekatan. Baik, ya, LSD nanti baik untuk K sama dengan 3, jumlah sampel kelompoknya sama, ini dianjurkan. Ya. Misalnya kalau ada lagi HSD, itu bisa ya K-nya lebih besar 3, sama dengan 3 pun juga nggak apa-apa ya. Tidak cocok jika ukuran sampel sangat berbeda atau varian yang tidak homogen, misalnya begitu. Jadi ada satu buku khusus ya terkait post hoc ini. Tapi ya Anda nanti saran saya pada saat Anda memilih itu kan punya rancangan penelitian. Rancangan penelitian Anda adopsi dari jurnal-jurnal. Di jurnal-jurnal itu punya buku kan yang diedit di situ atau disitasi di situ. Anda adopsi aja, Anda kalau memang metodenya sama semuanya, maka Anda bisa adopsi dari kira-kira dia menggunakan apa. Baik, ini lagi ada Danet. Ini membandingkan kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, itu pakai Danet ya, dan sebagainya, nanti bisa Anda baca. Contoh soal. Untuk mengetahui kualitas protein daging remis, ya, dalam hal ini FCR, Feed Conversion Ratio, dilakukan percobaan sebagai berikut. Ada 3 kelompok tikus diberi konsumsi makanan dan dalam waktu tertentu diukur berat badannya. FCR adalah perubahan berat badan dibagi dengan bobot konsumsi dibagi dikalikan 100%. Ya, ini desain penelitian. Yang penting ini. Yang penting ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tikus tadi dibagi menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tikusnya beda-beda ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Artinya independen. Ya. Kalau ini saya tutup kelompok 3, saya tutup, apakah ada beda kelompok 1 dan kelompok 2? Anda gunakan uji T. Uji T itu apa? Uji T apa? Uji T 2 sampel bebas. Independent sample T-test. Itu kalau Anda gunakan cuma 2. Sekarang ada 3. Ya, maka tadi dianjurkan menggunakan ANOVA. ANOVA berarti kita ingin mengetahui apakah ada beda ya, FCR dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi berdasarkan percobaan tersebut dapatkah disimpulkan adanya perbedaan nilai FCR pada kelompok tikus tersebut. Jika ada, kelompok tikus mana yang berbeda.
Sekarang siapa yang bisa menyampaikan bagaimana perumusan H0 HA-nya? Matematik atau dengan kalimat? Ayo siapa? Coba. Ayo. Ayo siapa? Hipotesisnya bagaimana? Sudah ngerti soalnya? Oh. Iya, Prof. Paham. Ya, gimana? Handle-nya gimana? HA-nya gimana? Saya coba menjawab, Prof. Ya. Untuk nolnya adalah kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Artinya tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk HA-nya minimal terdapat satu perbedaan Ya, gitu. antar kelompok. Minimal ya. Okay. Ya, jadi H0-nya tadi tidak ada beda ya. FJR dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Betul ya. Berarti H0 sama dengan apa matematiknya? mu1, mu2 dan mu2 sama dengan mu3. Ya, sekarang bagaimana kalau untuk ini apa HA-nya ada perbedaan minimal satu pasang ya. FJR kelompok 1, 2 dan 3. Minimal satu pasang. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Jadi HA-nya mu1 sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3. Apalagi? Ya, H0 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3. Sebentar ini saya satunya juga sama ya. Ini saya mencari ini saya kok. Baik, sekarang coba masukkan ke SPSS. Ya, entry data di SPSS. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini independent sample test ya. Cara intinya pernah kita bahas sudah. Bapak, baru nanti setelah ini Anda coba bagaimana outputnya. Dicoba masing-masing. Masih ingat kira-kira memasukkannya? Siapa yang bisa menerangkan gimana memasukkannya, me-entry-nya? Gimana entry-nya? Atau langsung aja ya Anda kerjakan, nanti coba Anda share gimana hasilnya.
kita buat dulu normal dulu, kita cek uji normalitasnya. Normal nggak dia? Normal, tapi dia nggak homogen. Ayo gimana coba? Atau cuman uji normalitasnya aja ya? Tapi dia nggak homogen loh guys. Analyze, kita lihat perbedaannya. Ini complement ya, tadi dia bilang one way ANOVA, iya dah, satu arah. Beda ya? Enggak nih, salah nih. Kelompok ini faktor, nilainya independent list, option, deskriptif ya. Ada perbedaan bermakna. Ini one way gitu ya. Oh, ini ada bias statistik. Independent sampel normal. Ini tak? Kalau kayak gini, ini kita pakainya cross Coriolis. Pakai apa ya? Nggak ngerti.
Ada yang sudah selesai entry-nya? Nggak ngerti. Di Prof sudah Sudah ya? Prof. Firman izin share screen. Oke, sebentar. Ya, Mas. Untuk datanya seperti ini, Prof. Firman meng-entry-nya. Iya, mah juga gitu. Coba lihat Mas, lihat nanti datanya coba. Ingin lihat. Ya. Ya. Oke, coba diterangkan. Terus untuk menguji ANOVA ini termasuknya univariat. Jadi yang pertama tentunya kita lihat dulu explore untuk melihat homogenitas karena termasuk uji parametrik. Kemudian habis itu ini kan kita masukkan ke independen faktorisnya tikus atau kelompok perlakuan. Kemudian kita lihat, nah ini hasilnya. Ini dia normalitas, namun tes homogenitinya tidak belum kelihatan, Mas. Belum kelihatan outputnya, Mas. Ya, benar. karena harus ditutup dulu kelihatannya ya. Nah, seperti ini. Ini untuk tes normalitinya. Apa kesimpulannya? Untuk tes normalitinya ini kesimpulannya dia terdistribusi normal karena H0-nya diterima. Kemudian untuk sebentar, Prof. Terus untuk yang tes homogenitanya ini H-nya yang sebentar saya tidak hafal, Prof. Ini H0-nya ditolak, jadi H-nya diterima karena dia tidak homogen. Iya. Karena signifikansinya kurang dari 0,05. Seperti itu, Prof. Terus kemudian kita lanjut ke uji ANOVA-nya yang univariat, jadi analyze tadi. Kemudian ke sini general linear model, kemudian univariat. Kemudian habis itu kita masukkan dependent variable yaitu berat badan, fix factor-nya itu tikus. Kemudian kita ini post hoc-nya tadi seperti ini. Nah, ini tikusnya dimasukkan. Kemudian ini Firman belum terlalu memahami apakah nanti kita akan melihat LSD atau 2K, tapi ini kita lihat dua-duanya. Kemudian continue. Kemudian kita lihat ininya. Kita klik yang estimate marginal means atau EM means-nya ini. Tadinya seperti ini. Kita masukkan semuanya. Kemudian continue. Kemudian option. Kita klik aja tadi homogenitas sudah. Jadi deskriptifnya aja atau bisa semuanya, tapi ya tergantung gitu. Nah, ini kita coba yang deskriptifnya aja. Kemudian oke. Kemudian ini deskriptifnya, standar deviasi, ini punya cerita data. Ini yang tadi dijelaskan Prof. Ada sum of square, ada DF, kemudian ada total, seperti itu, sesuai yang tadi dijelaskan. Kemudian karena tadi datanya sudah normal, namun tidak homogen, tapi kita lihat post hoc testnya. Di sini ada 2K. Kalau kita melihat dari 2K, ternyata perlakuan tikus dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi berat badannya sama, tapi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ini ada perbedaan. Jadi ada dua kelompok yang memiliki perbedaan yang bermakna. Tapi kalau secara dari LSD ini berbeda, dia kelompok 1 sama kelompok 2 ini memiliki perbedaan, kelompok 1 dan kelompok 3 juga memiliki perbedaan. Seperti itu, Prof. Gimana yang lain setuju? Setuju. Begitu? Silakan. Sama apa? Ada perbedaan? Sama. Mah juga gitu. Nilainya apa saja, Mas? Signifikannya, Mas?
saya hasilnya sama sih Prof. Ada perbedaan antara kelompok 1 dan 3, hanya caranya aja yang berbeda. Coba lihat tabel ANOVA-nya, Mas. Ada satu yang belum join. Dianalyze. Descriptive statistic. Sampun kelihatan Prof. Ya, datanya sudah kelihatan. Ini datanya saya masukkan FCR-nya tadi, kemudian kelompok di Lihat ya. view. Kita kasih 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3. Langsung kita analyze. Jadi deskripsi sudah tadi ya. Kita compare means one way ANOVA. Ya. Gitu. Kemudian dependent list-nya kita masukkan FCR, untuk faktornya kita masukkan kelompok tadi. Kemudian kita klik post hoc, kita 2K, kemudian significant levelnya kita masukkan 0,05, continue. Kemudian ini yang lain saya rasa tidak bisa, langsung oke. Hasilnya ini ANOVA, between group, within group, signifikasinya belum Mas, di bawah. belum kelihatan, tidak kelihatan. Kelihatan. Dari hasil ANOVA nilai signifikasinya kurang dari 0,05, artinya minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda. Coba bisa ditampilkan, belum tampil ini. Prof. Sudah? Belum. Ini masih data Mas, jadi harus tutup dulu, Dari outputnya ini Prof. Belum tampak. Belum tampak. Oh iya, kenapa nggak bisa gitu? Ditutup dulu. Di X. Izin Mas Najib di stop share dulu. Stop share stop dulu. Iya. Oh, begini Prof. Oke. Untuk hasil ANOVA-nya, nilai signifikasinya terlihat kurang dari 0,05, jadi minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda. Kemudian kita lihat mana kelompok yang berbeda melalui post hoc testnya. Oke. Di sini yang nilai signifikasinya kurang dari 0,05 adalah antara kelompok 1 dan kelompok 3 dengan nilai 0,011. Sama, jadi yang berbeda kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, Prof. Ya, biarkan dulu di situ. Ya, oke. Ya. Jadi ini hasil dari ANOVA. Ini tadi yang atas itu yang saya sebut dengan tabel ANOVA. Itu yang harus Anda masukkan ya dalam lampiran paling tidak. Ya. Kenapa kok DF-nya 2, Mas? Tadi kelompoknya ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 dibagi 1, 2. Ya, 15 dari mana? 15, satu kelompok isinya 6. 1 kali 3, 18 dikurangi 3 kelompok, 18 kurangi 3, ya. 15. Betul ya, oke ya. Terus keluarlah mean square masing-masing, dibagi keluarlah F-nya 6,043. Dan kita perlu di sini cuma signifikan. Kebetulan di sini 0,012, artinya kurang dari 0,05. Berarti apa yang diterima? HA-nya. HA-nya ya. Karena HA diterima, maka kita perlu post hoc. Kelompok mana yang beda di antara satu kelompok tikus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka tadi dipilih yang Toki HSD ya. Oke, enggak apa-apa ya. Dimasukkan di situ, ternyata keluarlah tabel. Nah, tabel ini juga penting. Ini masukkan juga dalam lampiran nanti, paling tidak demikian ya. Oke. Cara mengetahui tadi apakah ada beda kelompok 1 dan kelompok 2, kan dilihat signifikannya. Apakah 0,079 itu berarti kan lebih besar 0,05. Berarti kan tidak ada beda ya. Tapi paling mudah lihatlah di mean difference ya. Mean difference Mas. Ya, ini lihat di situ saja. Yang dikasih bintang itu artinya ada beda.
Nah, itu. Berarti yang beda itu apa di sini? Kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Nah, yang bawah itu kan sama juga ya, kelompok 3 dan kelompok 1 kan sama saja. Artinya kelompok 1 dengan kelompok 2 tidak ada beda, kelompok 2 dan kelompok 3 juga tidak ada beda. Jadi kesimpulannya nanti di dalam statistik ANOVA ini dari uji F tadi itu berarti HA-nya diterima, ada beda di antara kelompok 1, 2, 3 ya. Berdasarkan post hoc Tukih HSD maka diperoleh bahwa ya yang berbeda makna antara kelompok 1 dan kelompok 3 itu ya. Nah, itu dalam hasil. Kalau hasil dan diskusi itu, hasil dan pembahasan dalam tesis itu dipisah. Kalau tidak dipisah langsung didiskusikan sekalian. Tapi kalau dipisah diskusi sendiri ya, jadi pembahasan sendiri, hasil sendiri. Hasilnya cuma ini. Pembahasannya itu apa makna dari yang hasil statistik ini. Jadi kelompok 1, kelompok 3 itu beda makna, itu apa maksudnya dalam penelitian Anda, itu Anda jelaskan di pembahasan. Ya, seperti itu. Ya. Tadi apa bedanya dengan pertama siapa? Mas Firman ya? Halo, yang pertama tadi siapa? Iya, Prof. Firman. Apa Mas bedanya, Mas? Hasilnya sama apa enggak? Signifikannya sama apa enggak? Signifikannya sama, Prof. Cuman tapi bedanya kalau Firman ini di bagian ANOVA, tapi kalau Firman di sini test between subject effect namanya, Prof, untuk ANOVA-nya. Coba ini lagi. Share screen. Compare ya, bukan compare. Dia pakainya yang di sini, Prof. General linear model. Jadi untuk signifikansinya di sini, Prof, untuk ANOVA-nya di test of between subjects. DF-nya tadi sama, kemudian yang tadi Mas Najib yang 17 tadi. Nah, tapi kalau di sini corrected total dia, Prof. Seperti itu. Coba ditunjukkan lagi, Mas, caranya untuk ya analisis datanya tadi, masukkan tadi. Ini rilis berapa ini? SPSS-nya, Prof? Versi 25, Prof. 25. Mas Najib tadi, Ainun tadi? Versi berapa? Nggak ada, Mas Najib. Mas Ainun? Oke, ya wes, teruskan Mas, coba. Mas Firman tadi. Analyze, Firman pakai general linear model, terus Firman pilih univariate. Kalau tadi Mas Najib pakai compare means yang one way ANOVA, Prof. Ya. Kemudian hampir mirip, tapi kalau terus habis itu di oke, terus seperti ini, Prof. Hampir mirip, hanya berbeda di sini. Ya, oke, sudah tahu saya. Oke, nggak apa-apa, Mas. Stop. Ini share-nya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi bedanya ada apa? Pertanyaan? Prof. Apakah boleh? Yang lain? Emang boleh. Ya, baik ya, dia. Di kelompok 1, cara entry-nya tadi seperti ini. Jadi FCR-nya berapa, kelompoknya kita kasih kode 1. Ingat waktu pertama dulu bagaimana entry data independen ya. Kita kasih angka 1, angka 2, angka 3. Berarti nanti Anda kasih kelompok yang 1 itu kelompok 1 kan gitu tadi kan. Sudah di values-nya itu Anda kasih keterangan di situ. Benar tadi yang Mas. Tadi siapa? Mas Ainun ya? Mas Ainun Najib ya? Ya itu sudah oke ya. Saya nggak membahas itu lagi. Saya juga tidak membahas distribusi normal ya. Itu tetap Anda lakukan. Kemudian ini masukkan data beri nama FCR ini supaya nggak lupa saja. Saya kasih clue seperti ini nanti data kelompok ya. Klik menu analyze, compare min. Nah, sekarang pertanyaan saya ini termasuk ANOVA apa? Gitu. ANOVA apa ini? One way atau two way?
Iya. Ini one way, Mas. Ya, one way itu ada di ini nanti ya. Compare mean one way. Kalau kita memilih yang compare mean one way, ya ada di situ one way-nya. Maka lebih sederhana pakai itu saja. Kecuali kalau nanti two way, sebetulnya pakai yang univariat, GLM tadi. Sebetulnya hasilnya sama, tapi hanya kesederhanaan saja nanti itu. Karena untuk yang two way dan seterusnya itu nanti agak kompleks sedikit ya. Jadi bisa pakai ANOVA yang model yang contoh ini kita kan putuskan ini kira-kira apa. Oh, pakai one way karena satu arah ya. Ada 3 bukan UJT tapi one way. Kemudian FCR klik ini pada dependent variable, pada faktor ini tadi diikuti saja kalau nanti ini ya lupa ya. Nah, saya harapkan masing-masing mencoba. Kalau bisa setelah ini Anda sudah otomatis Anda lakukan dan itu nanti hasilnya kalau sama berarti sudah oke ya. Baru klik oke. Ya, ini aja yang penting sebetulnya tadi. Jadi di sini adalah signifikan 0,012. Ya. Jadi ini berarti kurang dari 0,05. Itu artinya ada perbedaan minimal satu pasang kelompok 1, 2, dan 3. Karena HA yang diterima, maka kalau kita klik post hoc-nya, pasti ada bintangnya di sana. Nah, keluar ini tadi, ya kan? Keluar seperti ini. Berarti sekali lagi yang kita lihat adalah kelompok 1, kelompok 2, oh tidak ada bintang. Kelompok 1 sampai kelompok 3 ada bintang. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3 ada beda. Jadi tujuan kita analisis ANOVA ini sebetulnya ingin mengetahui ada beda atau enggak. Jadi kalau nanti di dalam tesis Anda ingin mengetahui apakah ada beda A, B, C dan seterusnya, itu different-nya, maka itu kita pakai, kalau lebih dari 2 kita pakai ANOVA. Dalam hal ini adalah one way. Ya. Setelah itu berarti sudah kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan itu. Ya. Gini saja, tapi disampaikan di dalam kalimat, dalam hasil Anda. Anda buat tabel di dalam tabel Anda silakan. Ya. Jadi berdasarkan uji statistik ANOVA one way, ya, diperoleh nilai P, signifikan maksudnya P, sama dengan, ini 0,12 ya ini tadi ya. 0,12 mestinya tadi. 0,12 itu berarti lebih besar dari 0,05. HA diterima, ini salah cetak saya. Jadi HA diterima. Ya, maka berdasarkan post hoc Tuki HSD diperoleh bahwa yang berbeda makna adalah kelompok 1 dan 3. Itu Anda sampaikan dalam kalimat itu di hasil penelitian Anda. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, jadi kesimpulannya apa? Anda harus tahu ya, kalau ada permasalahan ini Anda pakai apa? Itu yang susah. Ya, oh, saya pakai ANOVA. Tapi saya tidak pakai Kruskal-Wallis. Ya, kenapa? Ini kan pilihan. Anda kan harus memberikan justifikasi itu. Saya pakai ANOVA karena di sini adalah distribusinya normal. Saya pakai ANOVA. ANOVA itu pilihannya apa? Ada one way, ada two way, ada faktorial. Nah, sekarang ini cuma one way ya. Sekarang ini one way. Berarti kita pakai tadi yang ada one way-nya itu adalah yang mean different itu tadi ya. Oke, berikut. Ada pertanyaan? Saya teruskan ya. Ya. ANOVA rancangan blok ya, randomized block design. Pada CRD yang baru kita dari one way ANOVA tadi itu populasi subjek sebelum perlakuan dianggap homogen. Jadi kalau Anda tadi itu membuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 6, 6 jumlah tikusnya, jumlah tikus Anda itu masing-masing kelompok itu ya atau semuanya itu dianggap homogen tikusnya. Ya. Anda sebagai peneliti Anda mendesain bagaimana dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu tikusnya homogen. Kan gitu. Ya, itu berarti 1. Ya. Jadi 1 itu berarti spesies varietasnya sama.
Kalau tikus putih ya tikus putih, mencit ya tikus putih semua, jangan dicampur-campur di situ. Nanti kalau kurang terus guyonannya harus diambilkan satu tikus rumah diambil, nggak bisa, ya kan harus sama mungkin sampai pada umurnya, sampai pada makanan. Suatu ketika kita itu tidak mampu melakukan upaya untuk membuat mungkin itu, maka kita buat namanya blok, kita bedakan, maka rancangannya menjadi blok desain itu. Jadi blok desain itu contohnya apa? Misalnya nanti di sini tadi ya, yang dari kelompoknya itu kita bedakan berdasarkan umur, ya. Kelompoknya ini tadi kita berdasarkan laki, perempuan, jantan, betina misalnya. Tikusnya ada jantan dan betina. Oh, ternyata jenis kelamin ini sangat berpengaruh terhadap efeknya. Nah, kalau jantan dan betina dicampur jadi satu kan nggak homogen. Maka caranya homogen, yang jantan sendiri, yang betina sendiri dalam kelompok itu. Dalam satu kelompok itu ada jantan, ada betina. Ya, berarti nanti itu namanya two way ya, rancangan two way, block design. Nanti akan didapatkan dua, between block, between sample, within sample. Ini ada dua nanti. Nilai F-nya ada dua macam. Jadi signifikannya juga beda-beda. Signifikan antar kelompok, ya, atau juga satunya antar treatment, itu berbeda. Oke, itu intinya demikian. Nanti cara menghitungnya biar SPSS saja, tinggal menghitung. Sebetulnya yang penting kita tahu interpretasinya. Ada kita menguji faktor utama, ya, mu. Ini tidak seluruh min populasinya sama di situ. Ini nanti dihitung masing-masing. Ini aja wis, sudah langsung. Ada 20 subjek penderita obesitas. Diberikan 4 macam formula obat anti obesitas. Jadi ada 20 subjek. Tapi diberi 4 macam obat anti obesitas. Nah, subjeknya ternyata dibagi-bagi lagi menjadi 5 kelompok atas dasar umur. Dan setiap kelompok umur dipilih 4 subjek. Ya, susah kan kalau tidak tahu tabelnya. Dibuat tabel seperti ini. Tabelnya seperti ini. Ya. Ini adalah formula. Formulanya lebih dari 2. Ada A, ada B, ada C, ada D. Formula obat. Nah, kalau ini saya tutup semua, tidak saya beda-bedakan, ini cuma satu, dianggap homogen, umurnya dianggap sama semua, maka kalau ini kita tutup yang sebelah kiri ini, maka itu adalah namanya one way. Ya, cuma satu arah saja ABCD. Tapi berhubung ini dibeda-bedakan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berarti ada 2 sekarang, mendatar tekanan ini sama menurun. Ya, artinya apa? Kita bisa tahu apakah ada beda A, B, C, D minimal 1 pasang, ataukah ada beda antara kelompok kurang dari 20, anggapan ini kelompok umur ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti buat gitu aja, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti dikasih penjelasan saja. Ya, gitu ya. Artinya ini two-way itu nanti kita bisa ingin mengetahui antara yang mendatar bagaimana, ada beda apa enggak, yang menurun ada beda apa enggak. Itu sebut two-way. Apakah penelitian Anda seperti ini? Silakan. Apakah penelitian Anda seperti one way? Silakan. Anda yang menentukan. Cuma kalau Anda memilih one way, berarti kelompok-kelompok yang Anda pakai tadi diupayakan homogen. Tapi kalau misalnya Anda memilih subjek, ada laki, ada perempuan, ya, subjeknya ya itu Anda kemudian Anda bedakan laki dan perempuannya di sebelah sini, maka itu juga disebut two way. Maka kita bisa melihat perbedaan antar umur di sini sama antar formula obat. Oke, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Berdasarkan data tersebut di atas, adakah perbedaan secara bermakna pemberian formula tersebut terhadap efek penurunan berat badan? Jadi sebetulnya dari formula A, B, C, D ingin tahu diukur berat badannya.
Bisa nggak ya? Nih, datanya masing-masing juga orangnya beda, independen. Jika ada perbedaan, formula mana sajakah yang berbeda? Gitu. Sama dengan tadi, entry-nya juga mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Ya, coba sekarang lakukan entry data. Lakukan entry data di situ. Oke, silakan di entry. Ini berurut ya, berarti ordinal. Ini kelompok umur. Kenapa aku buatnya kayak gini ya? Salah cuy. Ini aja nih. Apa formula obat? Kelompok umur 1, 2, 3, 4, 5. Empat aja cuy. Salah. 5, 5, 4, 7, 4, 7, 3, 7, 7, 5, 4, 8, 9, 9, 8. Analyze descriptive statistik. Salah. Faktor listnya kelompok umur, dependent listnya itu ini enggak sih? Oke. Ada yang nggak normal. Kayak mana? Ini seharusnya nih pakai non parametrik. Kan ada yang nggak normal cuy. Tapi ya udahlah. Ini univariat jadinya. Dependennya masuk formula obat, kelompok umurnya masuk ke fix. Post-op Tuki ya? Tuki atau LSD?
Tidak ada yang berbeda signifikan. Apa salah ya? Kayaknya aku salah deh. Beda-beda. Oh, dia pakai two way. Gimana two way ya? Multivariat ya. Kelompok umur di fix, formula obat di dependent. Kok formula obatnya ya? Ini scale. Analyze, multivariat ya. Formula dependent. Ini kelompok umur. Oke. Tapi ada tukis B. Coba aja semuanya kan. Dah. Standardize. Apalagi covariat. WLS. Silakan siapa yang Kaget. share? Nggak ngerti oh. Multivariat kayak. Siapa yang share? Kalau perbedaan umur dia pakainya itu Kruskal-Wallis. Berarti Friedman yang awal tadi one way tadi itu Friedman.
Seharusnya saya multivariat. Kovariat. Nggak ngerti. Ayo, siapa? Ada kesulitan? Ada. Ya, gimana entry-nya? Ada yang sudah selesai? Bingung. Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Gini bro, bisa bro. Bisa didengar ya. Ya, jadi gini ya, ini entry-nya hati-hati ya. Saya kira sama mirip-mirip tadi ya. Anda punya formula lebih dari satu, A, B, C, D. Berarti data Anda itu bisa dilihat dari atas ini. Ini A, ya, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Berarti kalau Anda memasukkan data bisa saja 3, 4, 5, 3, 4, 2. Itu Anda kasih nilai 1. Seperti tadi lah, 1 itu adalah formula A. Yang turunkan ke bawah lagi 6, 7, 7, 8, 9. Berarti di bawahnya tadi, Anda sampingnya Anda kasih formula 2, 2, 2, 2 gitu. Nah sekarang kita lihat dari samping. Dari samping ini 3, 4, 3, 4, 2 ini kan tadi formula 1 ini. Ya, formula A. Sekarang yang kurang dari 20 saya kasih angka 1. 2 sampai 30 saya kasih angka 2. 3, 4, 5. Berarti 3 di sampingnya Anda kasih umur berarti kelompok 1. Ya, seperti ini. Nah, ini jadinya. Nah, ini kan Anda masukkan di sini. Ini saya kasih contoh sederhana dulu supaya gampang ya. Jadi ini Anda masukkan data turun ke bawah semua. Nah, 3 tadi kan formula A sebetulnya bisa, tapi formula A ini dianggap 1. Jadi formula 1 ini formula A nanti. Terus begini, ini 2, ini 3, 4. Sampingnya ada umur 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Jadi hati-hati waktu melihat ini, lihat data ini. Ya, saran saya ini turunkan aja ke bawah semua, shred, lagi shred ke bawah lagi silakan gitu. Baru Anda lihat dari atas, ini adalah A1 semua, 2, kalau lihat dari samping 1, 2, 3, 4, 5. Pak, saya kepingin 3, 6, 5, 5, 4, 7, 4, 2, silakan, boleh. Asal sebetulnya penamaannya benar. Anda lihat dari atas sama bawah itu bagaimana. Ya, seperti itu. Masukkan data, ya, baru sekarang klik menu Analyze, General Linear Model. Ini yang Anda pilih sekarang itu yang ini. Nah, pilih Anda univariat. Univariat itu artinya dependent variabelnya 1 ya. Terus pilih ini pakai dependent variable, masukkan kotak faktor dan seterusnya. Kasih di situ custom. Model custom dulu, jangan interaction ya. Custom. Anda pilih main effect. Main effect di situ. Post-hopnya misalnya ada pilih 2G HSD. Pada intinya ini kita pilih yang custom ini hanya ingin mengetahui apakah ada beda yang tadi dari yang ke kanan sama yang ke bawah itu. Custom ya. Terus coba Anda klik post-hop, kemudian misal 2G Anda klik, nanti Anda tentukan kira-kira signifikannya untuk formula berapa, signifikan untuk
umur itu bagaimana? Apakah ada beda antara formula A, B, C, D, E? Satunya apakah beda di antara kelompok umur? Tinggal Anda. Ini saya tidak kasih nilainya, ya. Anda coba buat dulu. Nanti ada yang presentasi sebelum kuliah yang terakhir ya. Nah itu siapa? Cerita sebentar tentang ini ya, tentang two-way ANOVA ini. Baik, saya teruskan sedikit lagi. Ada namanya rancangan faktorial. Sebetulnya rancangan faktorial itu sebetulnya sama dengan yang di two-way. Ada two-way. Two-way itu nanti ada kata-kata interaction, ada kata-kata interaksi. Itu yang kita tambahkan. Jadi misalnya begini ya tadi ya. Ini kan ada nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini antara yang mendatar ini ABCD dan kelompok umur itu ada independen atau tidak. Independen itu artinya pengaruh formula dan kelompok umur itu memang tidak ada pengaruh, tidak ada, dia adalah sifatnya independen, tidak ada keterkaitan. Tapi bisa saja nilai-nilai di sini itu merupakan interaksi antara yang formula sama umur. Kalau itu Anda pertanyakan di dalam tesis Anda, berarti itu namanya factorial design. Itu Anda menambahkan di situ ada interaksi atau tidak, tergantung pada pembimbing Anda. Kalau pembimbing Anda tertarik untuk interaksinya, gampang ya. Cuma analisis statistiknya itu kita tambah nanti di sini. Jadi ingin tahu sebetulnya ini adalah faktor-faktor yang dianggap faktor. Ada interaction effect, di samping main effect, simple effect, ada interaction effect. Jadi ingin menguji 3 ini. Tapi ada ketambahan 1, interaction. Jadi misalnya begini, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 5 macam katalisator, yakni palladium, iridium, PT, campuran PT dan IR, serta RH. Ini ada 5 macam. Untuk itu masing-masing katalisator tersebut digunakan untuk sintesis dengan replikasi masing-masing 5 kali. Percobaan dibedakan 2 macam pengadukan, Stirrer dan ultrasonik. Gambarnya seperti ini. Ya, coba lihat ini. Katalisatornya 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini pengadukan ada 2 macam. Berarti apa ini? Two-way, ya enggak? Kan two-way. Ya. Kalau ini saya tutup semua, saya jadikan 1, namanya one way. Tapi kalau kita jadikan 2 begini, namanya two-way. Kok bisa? Kita ingin tahu, kita bisa tahu apakah ada beda antar katalisator, apakah ada beda antara pengadukan pakai Stirrer sama ultrasonik. Nah, pertanyaannya apa? Apakah ada perbedaan bermakna ya? Rendemen dari kelima katalisator yang digunakan, berarti yang ke sini. Ya. Apakah ada perbedaan bermakna rendemen, pengaruh pencampuran? Kalau Stirrer dengan ultrasonik itu loh, beda apa enggak? Jadi kita bisa menguji secara langsung dua-duanya ya, bukan pakai ANOVA sendiri-sendiri atau ANOVA dicampur uji T, enggak. Ini sudah jadi 1. Anda menguji katalisatornya, Anda menguji pengadukan. Nah, pertanyaan ketiga ternyata adakah interaksi antara pengaruh katalisator dan pengadukan? Apakah katalisator ini ya tidak ada kaitannya ya dengan ini? Sifatnya independen maupun enggak, atau terkait, istilahnya terjadi interaksi antara 2 ini. Tergantung pada Anda. Kalau Anda tidak menguji interaksi, ya tidak usah. Ya cuma 1 dan 2 ya pakai seperti tadi. Tapi kalau Anda ingin tahu interaksi antara pengaruh katalisator pengadukan, ya kita uji yang caranya tadi, ada interaksinya itu dengan factorial design namanya. Jelas ya? Nah ini nanti dicoba juga, diselesaikan ya, diselesaikan gimana ini. Cara entry-nya sama, ya cara entry-nya sama seperti ini. Cara entry-nya, ini ada rendemen, ada pengadukan terus, gitu. Seperti itu. Cuma di sini pilih rendemen ini sama ya,
univariat juga, tapi klik modelnya bukan custom. Tadi kan custom modelnya. Sekarang saya ganti full faktorial. Tuh, jadi memilih model, Anda klik tadi modelnya itu Anda pilih ada full faktorial. Ya, tapi kalau Anda pilih custom ada interaction mungkin sama juga ya, hasilnya juga sama. Baru Anda pilih passwordnya, tekan oke, maka keluar seperti ini. Ya, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Lihat ini, pengaruh katalis ada nomor 3. Katalis, ternyata signifikannya 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya HA diterima. Berarti ada perbedaan minimal 1 fasa. Pengaruh pengadukan 0,00. Apa artinya? HA diterima. Sama ya, berarti ada beda ya. Terus ternyata antara ini, perhatikan, katalis ada ini, ya, interaksi dengan pengadukan. Jadi ini berarti menunjukkan interaksi. Kira-kira bagaimana? Ada interaksi apa enggak? Siapa yang bisa jawab? Tapi signifikan. Gimana? Ada beda apa enggak? Ada interaksi apa enggak? Katanya ada tadi. Halo? Ya Prof, coba menjawab Prof. Ya. Kalau untuk perbedaan antar katalis sepertinya ada perbedaan karena signifikansinya di bawah 0,05. Untuk perbedaan pengadukan yang antara steril dan sonifikasi juga terdapat perbedaan. Tapi untuk jika katalis ada hubungannya dengan pengadukan tidak ada Prof, tidak ada perbedaan karena signifikansinya lebih dari 0,05. Seperti itu Prof. Ya, suaranya kecil sekali tempat saya ya. Oh, ya, apakah suara saya jelas? Suara saya jelas Prof, jelas. Oh. Ya, jadi saya ulang ya, sebentar saja saya ulang ini. Nah, jadi nanti kalau kita mendapatkan permasalahan, kita buat tabelnya seperti ini, kita langsung bisa menyimpulkan. Kalau ini nanti memang distribusi normal, maka kita pilih ANOVA 2W. Seorang peneliti yang mendesain penelitian model begini menginginkan parametrik, bukan non parametrik, ya, yang diinginkan. Ya, maka distribusi normal itu tadi merupakan asumsi ya, persyaratannya. Yang jelas kalau kita melihat tabel ini kita bisa langsung menyimpulkan ya, oh kalau ini distribusi normal maka ini adalah ANOVA ya, yang diukur cuma randomnya saja, satu faktor randomen saja ya. Ternyata pengadukannya dibagi 2, berarti ini 2-way ya, bisa mendatar bisa menurun. Nah ternyata lihat lagi, kita itu mempersoalkan adanya interaksi atau tidak. Kalau tidak ada interaksi, nah, selesaikan saja dengan randomized block design tadi, ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ada interaksinya, berarti termasuk faktorial design. Bedanya cuma adakah interaksi. Peneliti itu hanya ingin mengetahui katalisator, pengaruh katalisator dengan pengaruh pengadukan itu independen apa enggak.
saling berkait atau enggak, saling berpengaruh atau enggak. Ya itu namanya interaksi. Nah, kita buktikan interaksi hanya positif atau enggak, iya atau tidak. Maka pertanyaan yang ketiga itu kita bisa jawab ya. Caranya ya tetap kita entry seperti biasa ya. Tadi caranya lihat dari atas sama bawah ya. Kemudian yang penting bedanya dengan tadi itu pada model pilihlah full faktorial. Karena kita mau lihat interaksi. Atau sebetulnya ada yang custom tadi, tapi ada interaction ya. Coba bandingkan nanti. Kira-kira sama sebetulnya. Posoknya dipilih. Sudah keluar seperti ini. Nah kalau ini ketemu ya sudah aja dilihat katalisnya. 0,00 HA diterima. Kan harus hafal ini sudah kalau lebih kecil 0,05. Pengadukan kurang dari 0,05. Katalis, interaksi antara katalis dan pengadukan ternyata 0,989 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara pengaruh katalisator dan pengadukan. Itu. Nah, ini randoman dengan apa poshocnya pakai katakanlah pakai HSD di sini. Ya, tinggal mana saja katalis yang berbeda makna. Ya tinggal saja lihat bintangnya ini. Oh, kesimpulannya PT berbeda dengan PD. PT berbeda dengan campuran PD dan IR. Itu saja. Lihat di sini. PD dengan apa? Tinggal list satu-satu. Ya. Oke. Saya kira itu hari ini ya. Karena kita cuma satu kali tatap muka ya kita lanjutkan satu kali lagi. Ya kan kira-kira nanti ada namanya MANOVA, multivariate analysis varian, sama repeated measures ya, ANOVA. Dua itu setelah itu sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Iya, Prof. Tidak ada, Prof. Tampaknya memang harus berlatih ya untuk melihat nanti yang khususnya parametrik ANOVA dan seterusnya. Iya. Ya, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.